kesempatan kali ini akan membahas tentang sosialisasi SNPMP 2024 yang kemarin telah diluncurkan pada tanggal 8 Desember 2023. Berikut adalah konferensi persnya dari akun resmi SNPMP, SNBP, dan SNBT yang selama ini menjadi agenda rutin kita bersama untuk penerimaan mahasiswa baru. Mari kita simak, dan jangan lupa sebelumnya untuk terus mendukung channel ini agar tetap terus berkembang dengan cara mengklik subscribe, like, nyalakan loncengnya, bagikan sebanyak-banyaknya informasi ini bermanfaat, dan tuliskan di kolom komentar pendapat kamu tentang tayangan ini dan juga ide untuk tayangan berikutnya. Seperti sebelumnya ya, ini untuk pendahuluan fungsi dari SNPMP penerimaan mahasiswa baru, tujuan dan pelaksanaannya dengan prinsip-prinsip adil, akuntabel, fleksibel, efisien, transparan, dan larangan konflik kepentingan. Nah, jalur dan kuotanya ini langsung kita masuk pada 3 jalur yang utama. Untuk SNBP ini berdasarkan nilai akademik dan prestasi lainnya. Ini sama dengan tahun kemarin ya. Biaya ditanggung oleh pemerintah, kuota minimum 20%. Untuk SNBT berdasarkan hasil UTBK dan kriteria yang telah ditetapkan, pelaksanaan tes menggunakan komputer dan biaya ditanggung oleh peserta dan subsidi oleh pemerintah dengan kuota minimal 40%. Sedangkan mandiri menggunakan nilai UTBK dengan kuota maksimum 30%. Pengisian PDS, pendaftaran SNBP, dan pendaftaran UTBK ini menggunakan akun ya SNPMP di portal SNPMP, yaitu https://portal-snpmp.bppp.kemdikbud.go.id. Untuk pembuatan akun SNPMP oleh sekolah mulai tanggal 8 Januari 2024 sampai 8 Februari 2024, 1 bulan ini ya. Termasuk registrasi akun SNPMP siswa, yaitu 8 Januari 2024 hingga 15 Februari 2024. Apakah itu PDSS? Nah, ini pangkalan data sekolah dan siswa. Ini masih mirip tahun kemarin ya, menjadi tanggung jawab kepala sekolah menunjuk operator siapa yang akan mengerjakan PDS ini. Ya, masih tetap sama. Sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional tidak diperkenankan mendaftar PDSS. Bisa menggunakan kurikulum 2006, KTSP, 2013, sistem paket dan SKS, serta Kurmer juga bisa. SNBP menggunakan nilai rapor beserta prestasi akademik dan non-akademis, ya, sama. Sekolah harus mempunyai NPSN, nomor pokok sekolah nasional. Mengisikan rapor siswa yang masuk dalam siswa eligible, yaitu siswa yang berdasarkan nilai akreditasi sekolah bila 40% terbaik. Jadi nilai yang terbaik dari siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Anda bisa melihat di video-video saya sebelumnya ya. Sekolah harus memiliki akun SNPMP, ya benar, registrasi sekolah dan juga registrasi akun siswa. Jadi tetap siswa harus memiliki akun SNPMP untuk bisa mendaftar secara online. Siswa kalau sudah lulus di jalur SNBP ini tidak bisa mendaftar SNBT, sudah di lock, dikunci, sudah otomatis
tidak bisa mendaftar yang jalur tes. Siswa yang dinyatakan lulus jalur SNBP tidak dapat mendaftar jalur mandiri juga, nggak bisa, sudah dikunci ya, di lock kalau sudah terdaftar di jalur SNBP. Sekolah memiliki NPSN, nah ini masih sama seperti tahun kemarin, ketentuan akreditasi. Sekolah dengan akreditasi A 40% terbaik bisa mendaftar masuk ke siswa eligible, sedangkan yang B 25% dan C dan lainnya 5%. Mengisi PDSS, nah, itu mengisi nilai semester 1 sampai 5 ya, untuk siswa yang sudah dinyatakan eligible. Syaratnya siswa adalah WNI dengan memiliki NIK, mempunyai NISN, memiliki rapor, mengunggah portofolio bagi yang ingin mendaftar bidang seni dan olahraga, masih sama seperti semester kemarin. Memiliki prestasi akademik, oke. Pemeringkatan dilakukan di sekolah, memperhitungkan semua nilai rata-rata mata pelajaran semester 1 sampai 5. Ini masih sama seperti tahun kemarin ya. Baik. Sekolah dapat menggunakan kriteria lain bila ada nilai yang sama. Pada sekolah dengan kurikulum merdeka dapat menggunakan capaian siswa dalam P5. Bisa menggunakan nilai P5 ya. Jumlah siswa yang masuk pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota agraria, betul. Pemeringkatan dilakukan oleh sekolah, bisa dilihat di HTTPS kolom //nbnp/bppp.kemdikbud.go.id ya. Tahapannya pengumuman kuota nanti akhir Desember kalau nggak salah. Registrasi akun SNBP sekolah, lalu registrasi akun SNBP siswa, pemeringkatan, pengisian PDS, pendaftaran SNBP, memilih program studi. Dapat memilih 2 program studi dan dari 1 PTN atau 2 PTN ya. Mengunggah portofolio bagi yang mendaftar jalur bidang seni dan olahraga. Ya. Ini sama saja. Hasil pengumumannya juga bisa dilihat di SNBP ya, portalnya. Oke. Setiap siswa yang eligible diizinkan untuk memilih program studi PTN, yaitu 2 program studi dari 1 atau 2 PTN. Jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan sekolah asal. Jika memilih 1 program studi, dapat memilih PTN dari provinsi yang berbeda. Bagi yang memilih program studi bidang seni dan olahraga, wajib mengunggah portofolio. 11 jenis portofolio: teater, fotografi, film, televisi, seni pedalangan, seni rupa, etnomusikologi, seni karawitan, seni dan olahraga. Ini beberapa program studi jurusan ini. Oke. Perguruan tinggi ada 76 PTN akademik, 43 PTN vokasi, perguruan tinggi keagamaan Islam 24, diploma 3 ya, ada diploma 3, D3 itu masuk di SNBP ini ya. Kalau dulu beda jalur, sekarang D3 masuk di jalur SNBP. 604 diploma 4 sarjana terapan. Oke. PTN vokasi. Oke. Untuk yang PTKIN, perguruan tinggi keagamaan Islam, keagamaan Islam ini hanya program yang umum, yang prodi umum. Jadi bukan program studi agama Islam. Contohnya ada teknik kelautan, ekonomi, ya itu ada di perguruan tinggi agama Islam itu ada. Nah, yang masuk di SNTMB, SNBP ini yang umum, ya, bukan yang keagamaan Islam. Kalau keagamaan Islam nanti ada PTKIN. Ya. Akan saya buat video untuk tahun 2024 ini. Nah, untuk D3 dan D4 mengembangkan keterampilan peran dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke.
Sedangkan untuk program sarjana mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian. Ya, ini bedanya dari D3, D4, dan sarjana. Jadi antara mengembangkan keterampilan atau untuk mengembangkan ilmunya, pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Oke, paham ya? Pengumuman kuota sekolah nanti 28 Desember berdasarkan akreditasi sekolah. Diambil dari seluruh siswa kelas 12. Untuk masa sanggahnya hingga 17 Januari, pengisian PDS-nya bisa dimulai 9 Januari sampai 9 Februari 2020. Pendaftarannya 14 sampai 28 Februari dan pengumumannya yaitu Maret. Kelihatannya ini bulan puasa ya. Ada bulan puasa. Untuk UTBK SNBT, peserta SNBT hanya diperbolehkan mengikuti sebanyak 1 kali untuk 2024. Hasilnya berlaku untuk mengikuti SNBT penerimaan DPTN 2024. Ya benar, berdasarkan hasil UTBK dan portofolio bagi yang memilih program studi seni dan olahraga. Siswa yang telah dinyatakan lulus SNBP 2024, 2023, SNMPTN 2022 ini otomatis sudah di lock, dikunci, tidak dapat mendaftar jalur tes SNBT yang 2024. Siswa yang sudah lulus SNBP 2024 tidak dapat mendaftar jalur seleksi mandiri di PTN manapun. Peserta yang dinyatakan lulus SNBT dan telah daftar ulang tidak dapat diterima pada jalur mandiri di PTN manapun. Oke. Persyaratan yang mengikuti UTBK. Siswa kelas 12 pada tahun 2024 atau paket C dengan umur maksimal 22 tahun per 1 Juli. Jadi jangan khawatir buat kamu yang mengikuti program paket C itu disamakan ya ijazah Anda. Jadi tetap bisa ikut SNBT UTBK, jangan khawatir. Lulusan SMA, SMA, SMK tahun 2022, 2023, terus paket C 2022, 2023 dan umur maksimal 22 tahun. Oke, per 1 Juli 2024. Ya, ini untuk lulusan tahun 2022, 2023, 2023 ya. Membayar biaya UTBK kecuali yang masuk KIP kuliah, lewat jalur KIP kuliah ini tidak membayar biaya UTBK. Materi UTBK ada tes potensi skolastik atau TPS, penalaran matematika, dan literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Masih sama seperti tahun kemarin ya. Mengukur kemampuan kognitif ya. Penalaran umum, kuantitatif, pengetahuan pemahaman umum, kemampuan memahami bacaan dan menulis, kemampuan kuantitatif ya, mencakup pengetahuan bahasa matematika dasar. Untuk penalaran matematika, konsep, prosedur, fakta ya ini sama dalam masalah sehari-hari. Berbagai jenis konteks yang relevan. Nah, ini mungkin seperti soal HOTS ya. Literasi dalam bahasa, mengukur kemampuan memahami menggunakan berbagai jenis teks, menyelesaikan masalah dengan kapasitas individu warga Indonesia. Iya, oke. Pendaftarannya yang pertama langkahnya adalah Anda login ke portal SNPMB dan memilih pendaftaran UTBK SNBT di https://portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id menggunakan akun Anda yang sudah Anda buat. Terutama saat Anda kemarin SNBP sudah membuat akun, tidak diterima di SNBP, mendaftar SNBT masih bisa menggunakan akun yang sudah dibuat. Melengkapi biodata, ada pas foto berwarna terbaru, dan unggah pernyataan tunanetra atau hambatan visual jika ada. Langkah ketiga, memilih program studi dan mengunggah portofolio khusus yang memilih
program studi bidang seni dan olahraga, memilih pusat OTBK untuk memperoleh slip pembayaran bagi peserta non-KIP kuliah, melakukan pembayaran, dan mengunduh kartu peserta, masuk ke portal SNBMP, mendapatkan OTBK dan unduh kartu peserta. Kartu peserta bisa dicetak nanti dibawa saat ujian pada hari itu dan di tempat yang akan ditentukan. Peserta membayar biaya UTBK sebesar Rp200.000. Ini dari kemarin, dari tahun-tahun dahulu memang berkisar seperti itu, ya, 200.000. Pilihan program studi bebas memilih program studi di PTN akademik, vokasi, atau PTKIN. Diperbolehkan memilih maksimal 4, nah ini lebih banyak ya, program studi yang terdiri dari 2 program studi akademik sarjana, 2 pilihan program vokasi D3 atau D4 dengan ketentuan sebagaimana tabel terlampir. Ini tabelnya. Urutan dalam pemilihan program studi menyatakan prioritas. Anda memilih pilihan pertama itu yang diprioritaskan, prioritas Anda pada pilihan pertama. Contoh alternatif, 1 di D3, yang kedua D4, yang ketiga sarjana S1-nya. Bebas memilih program manapun, 2 D3, 2 D4, 2 S1 atau 1 D3, 1 S1 dan 1 dari D4 dan 1 sarjana. Ini contohnya. Kalau Anda memilih 3 program studi, bisa memilih 2 D3 dengan 1 sarjana atau 2 D4 dengan 1 sarjana atau 2 S1 dengan 1 D3 atau 2 S1 dengan 1 D4. Contoh untuk yang 4 program studi, Anda bisa memilih 2 S1, 1 D3, 1 D4 atau langsung 2 S1 dan 2 D3. Saya kira mudah ini kalau nanti bisa lihat listnya, perguruan tinggi dan program studinya. Ini sebaran lokasi UTBK ada di 74 titik di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di Papua ada, Sulawesi ada, Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali jelas, ya, Maluku ada. Oke, jangan lupa tetap ada di laman resmi ya SNBMP, yaitu https://snbmp.bppp.kemdikbud.go.id. Pelaksanaan UTBK ada 2 gelombang, per gelombang ada 7 hari, per hari ada 2 sesi. Ini gelombang 1 30 April sampai 7 Mei, sedangkan gelombang kedua 14 Mei hingga 20 Mei. Ini insya Allah setelah bulan puasa ya. Oke. Nanti Anda bisa membaca sendiri file ini, nanti saya sisipkan di lampiran. Oke. Pendaftaran UTBK nanti 21 Maret. 21 Maret sampai 5 April. Untuk pelaksanaan UTBK-nya gelombang 1 30 April hingga 7 Mei 2024. Pelaksanaan gelombang 2 14 sampai 20 Mei 2024. Pengumuman 13 Juni 2024 dan masa unduh sertifikat 17 Juni hingga 31 Juli. Seluruh kegiatan akan diakhiri pukul 15 sore. Nah, ini yang cukup penting, yaitu bagi pelamar beasiswa KIP kuliah. Siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi mengajukan bantuan biaya pendidikan melalui skema KIP. Ini dari tahun ke tahun sudah saya buat videonya bagaimana cara mendaftar di https://kipdeskuliah.kemdikbud.go.id. Ya, hanya berlaku untuk pilihan prodi di PTN akademik dan PTN vokasi aja. Jadi tidak ada PTKIN ya.
Informasi resmi detail KIP kuliah ada di puslabdik.kemdikbud.go.id dan untuk KIP kuliah Kemenak itu ada di kip-kuliah.kemenak.go.id, terutama yang berasal dari sekolah MA Madrasah Aliyah. Untuk informasi lebih lanjut tentang SNBP bisa dilihat dengan meng-email di snbmb-bpp.kemdikbud.go.id, nomor telepon sekian-sekian, call center sekian-sekian, dan help desk melalui halo. Biasanya siswa ini bertanya, ada yang lewat saya, kalau memang mengalami kesulitan saya minta tanya di help desk. Ya, sudah disediakan halo SNBMB. Ini media sosial resmi, silakan Anda follow, Anda add, silakan saja ya. @_SNPMP BPPP. Ada YouTube-nya juga, Facebook, ada TikTok, dan juga ada Twitter-nya. Jangan sampai dapat informasi hoax ya. Ya, alhamdulillah dimulai semenjak 2009 kami mengawal siswa-siswi dari SMA, SMK hingga sampai sekarang ya, alhamdulillah sudah 14 tahun. Banyak siswa yang masuk ke perguruan tinggi negeri dan alhamdulillah tanpa masalah sedikit pun, meskipun memang perlu perjuangan yang cukup menguras tenaga. Baik, itu saja. Terima kasih. Semangat calon mahasiswa Indonesia. Ya, itu saja sementara informasi yang bisa saya berikan untuk sosialisasi dari konferensi pers SNBMB 2024 ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini. Anda bisa melihat video-video selanjutnya untuk mendapatkan informasi selain dari laman resmi yang ada dari pemerintah. Silakan subscribe channel kami, yaitu Daniel Yuda Kumoro. Klik like dan nyalakan loncengnya untuk langsung mendapatkan notifikasi video terbaru, dan bagikan sebanyak-banyaknya agar bermanfaat untuk siapapun saja, tidak hanya di sekolah ini. Tuliskan di kolom komentar pendapat kamu, pertanyaan kamu, apapun itu tentang video ini maupun untuk ide pada video atau konten berikutnya. Itu saja dari saya, Daniel Yuda Kumoro. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.